성적은 내고 있지만 앞으로 더 좋은 성적 내기 위해서는 우리가 할 수 있는 만큼은 that 더 they asked 준비해야 me, 된다. but I haven't get a request yet. They didn't ask me yet to play for the national team. So because of that reason, I haven't. Exco PSSI Arya Sinulinga tampak sewot ketika ditagih netizen terkait kehadiran pemain naturalisasi grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, PSSI dikabarkan sedang getol untuk mendatangkan pemain naturalisasi, khususnya yang masuk kategori grade A, untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sebenarnya supporter timnas sudah gundah menunggu berita pemain keturunan yang pasti dinaturalisasi, tapi kenyataannya sampai saat ini PSSI betul, senyap mudah, kita tidak kena PHP, komen. Iketut di salah satu postingan laman Instagram Exco PSSI Arya Sinulinga, dikutip Senin, 9 Oktober 2023. Namun komentar tersebut rupanya langsung mendapat jawaban ketus dari Arya. Ia menyebut bahwa PSSI tidak pernah memberikan janji apapun. Kena PHP? Kami tidak pernah janjikan, JD santai saja. Anda kan terjebak dengan akun 2YG menyebar berita enggak benar, kata Arya Sinulinga. Hingga saat ini, nama Jai Idzes yang baru saja dikabarkan telah dalam proses mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan untuk beberapa nama lain yang diisukan di lirik PSSI, memang belum ada pengumuman resmi dari PSSI. Timnas Indonesia mendapat 2 tambahan pemain baru yang sedang dalam proses naturalisasi. 2 nama tersebut akan menjadi punggawa timnas di bawah arahan Shin Tae-yong dan keduanya berposisi sebagai pemain belakang. Posisi bek kiri klub saat ini, Swansea City, kasta kedua Liga Inggris, harga 8,69 miliar. Nathan Chow Aon. Kedua, nama, Jai Idzes kelahiran, 2 Juni 2023 tahun, tinggi, 1,91 posisi, bek tengah klub saat ini, Venezia FC, berada di kasta kedua Liga Italia, harga, 13,04 miliar. Shin Tae-yong punya 2 pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Sejauh ini sudah ada 2 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Jai Idzes, bek tengah Venezia, dan Nathan Chow Aon, fullback kiri, bek tengah Swansea City. Sekadar diketahui, Jai Idzes yang membawa Venezia duduk di posisi 3 klasemen sementara Seri B 2023 hingga 2024, sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday September 2023. Jai Idzes saat itu datang ke Indonesia untuk menemui Erick Thohir, sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa hari lalu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi Jai Idzes sudah sampai di Kemenkumham. Diharapkan, proses naturalisasi segera rampung sehingga bek bertinggi badan 190 cm ini dapat ambil bagian saat timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024. Selain Jai Idzes, ada dan Nathan Chow Aon. Pemain milik Swansea City ini disebut Shin Tae-yong tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika bisa dikebut, tenaga Nathan Chow Aon tentu sangat berguna bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bocorkan bek Swansea City susul Jai Idzes yang tengah jalani naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membocorkan bahwa bek Swansea City, Nathan Chow Aon masuk dalam proyeksi yang akan dinaturalisasi. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak mengetahui sudah sampai mana proses pengurusan dokumen naturalisasi Nathan Chow Aon. Karena itu, Shin Tae-yong akan melakukan diskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut,
kata Shin Tae-yong seusai memimpin latihan timnas Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober 2023. Jujur masalah administrasi belum tahu. Akan bertemu dulu dengan Pak Ketum. Setelah itu akan saya umumkan, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Nathan Choeon memang tertarik untuk dinaturalisasi. Kini pemain berusia 21 tahun tersebut masih berstatus sebagai warga negara Belanda. Nathan Choeon memiliki darah Indonesia dari kakek ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Ini yang pemain Swansea itu, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Pemain tersebut memang tertarik untuk dinaturalisasi. Dia sepakat untuk pindah warga negara, sambung Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Solo, Selasa, 5 September 2023. Dikatakan Shin Tae-yong, butuh ketelitian yang serius dalam memilih pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Tetapi saya tidak akan memutuskan sebelum melihat langsung kualitas pemain tersebut seperti apa, tutur Shin Tae-yong. Pesan misterius Justin Hubner, ngarep gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Justin Hubner memberikan pesan misterius usai PSSI merilis daftar pemain untuk timnas Indonesia senior dan timnas U23. Disusul dengan dikeluarkannya nama-nama 27 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23. Untuk dua level timnas itu PSSI memanggil sejumlah pemain naturalisasi. Reaksi misterius ditunjukkan Justin Hubner usai pengumuman pemanggilan pemain timnas Indonesia itu. Melalui unggahan pada Instastory, Hubner memasang foto dalam sesi uji coba mengenakan seragam timnas Indonesia. Selain itu, Hubner yang disebut menolak gabung timnas Indonesia karena permintaannya tidak bisa dipenuhi PSSI juga mencantumkan emoji gambar dua telapak tangan yang dirapatkan. Biasanya emoji tersebut merupakan gestur meminta maaf, respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen. Ramai-ramai netizen memberikan komentar pada unggahan Hubner yang mengenakan kaos timnas Indonesia. Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia. Kode lagi semenjak udah gak dilirik timnas Belanda, ujar salah satu netizen. Justin Hubner lagi-lagi kirim kode untuk PSSI, masuk proyek naturalisasi terbaru. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani bongkar borok PSSI yang membuat Justin Quincy Hubner batal naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu PSSI ingin menaturalisasi dua pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela timnas U20 di Piala Dunia U20. Dalam perjalanannya, PSSI menambah satu nama lagi, yakni Rafael Struijk. Tetapi hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sempat diundang ke Indonesia dan bertemu pejabat PSSI. Naas, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sehingga Justin Hubner mulai ragu untuk melanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI. Pada waktu yang sama, Hubner mendapatkan panggilan untuk membela timnas Belanda, sehingga dia semakin mantap untuk tidak melanjutkan naturalisasi. Hal itu dibenarkan oleh mantan exco PSSI yang menangani masalah naturalisasi, Hassani Abdul Ghani. Padahal, federasi sudah lakukan segala cara untuk membujuk Hubner. Tiba-tiba Justin Hubner dipanggil sama timnas Belanda. Waktu dia diajak, sudah mulai ngeles dengan segala macam persoalan, jelas Hassani Abdul Ghani lagi. Bahkan, PSSI membujuk Justin Hubner dengan tawaran bermain di klub milik Erick Thohir, tapi pemain asal Belanda itu enggan menerima bujuk rayu Federasi Indonesia. Target kita waktu itu, gimana pun Hubner harus masuk. Kita tawarilah dia main di klub Pak Erick yang di Inggris, dan segala macam cara, akhirnya kita tetap gagal, imbuhnya. Cedera Jordi Amat bikin ia tak menarik bagi masa depan timnas Indonesia, Jai Idze siap jadi solusi. Jordi Amat mengalami cedera dan usianya sudah menginjak 31 tahun, Jai Idze menyatakan ambisi menjadi palang pintu timnas Indonesia.
Jay Itzes baru berusia 23 tahun, berjarak 1 dekade dari Jordi Amat yang batal membela timnas Indonesia akibat cedera. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 leg laga kualifikasi Piala Dunia 2026, 12 dan Oktober mendatang. Jordi seharusnya mengawal lini belakang Indonesia, bahkan menjadi playmaker paling dalam dengan umpan lambung presisinya. Namun, bek Johor Darul Takzim itu mengalami cedera bersama klub, sehingga harus undur diri dari tugas negara. Sebagai bek berusia 31 tahun, Jordi tinggal memiliki sedikit waktu berlaga di level tertinggi sepak bola. JDT maupun timnas Indonesia harus bersiap ia akan absen dalam lebih banyak pertandingan di masa depan. Saat ini pun, kaki Jordi tak memiliki masa recovery cukup cepat untuk memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Kondisinya saat ini Jordi harus recovery dulu, ucap asisten pelatih Nova Arianto kepada Bolasport.com. Enggak bisa gabung ke timnas Indonesia, ujarnya mengkonfirmasi. Melihat Shin Tae-yong yang malas memanggil Ilija Spasojevic meskipun masih menjadi striker tertajam Liga 1 dalam usia 35 tahun, Jordi bisa bernasib serupa. Dalam posisi ini, fans Garuda beruntung memiliki bek naturalisasi berikutnya yang menawarkan karir lebih panjang. Bek naturalisasi tersebut yaitu Jay Itzes, pemain blasteran Belanda yang kini merumput untuk Venezia FC di Serie B Italia. Jay Itzes terlahir pada 2 Juni 2000, sehingga bisa dikatakan belum mencapai puncak karir. Musim ini, Itzes menyapu bersih seluruh menit Man Venezia FC di Serie A maupun Coppa Italia. Ketimbang Jordi Amat, Itzes aman dikatakan lebih memiliki masa depan di timnas Indonesia. Berbeda dengan Jordi yang mengungkap dirinya memiliki darah Indonesia di akhir karir, Itzes menyatakan ikrar bagi Merah Putih sejak permulaan karirnya. Itzes bahkan menargetkan membela timnas Indonesia pada akhir tahun ini. Indonesia sangat dekat di hati saya, karena sebenarnya saya berasal dari sana, ucap Itzes dikutip dari The Gelderlander. Target saya adalah mencapai Serie A bersama Venezia, dan bermain di laga internasional pertama saya, bersama timnas Indonesia, tahun ini. Skenario Itzes tersebut berarti kemungkinan ia mengincar Piala Asia 2023 di Qatar sebagai momen debutnya. Jordi pun bisa bermain berdampingan dengan Itzes, sebelum menyerahkan estafet bek tengah kepada juniornya. Ketum PSSI Erick Thohir diprediksi bertemu Tom Haye dan Mees Hilgers di Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bertolak ke Jerman untuk melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. Namun, kepergian Erick Thohir ke benua biru itu diprediksi bukan hanya untuk agenda itu saja. Erick Thohir diprediksi juga akan bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Mees Hilgers yang berada di Belanda. Prediksi ini disampaikan sejumlah pihak, salah satunya akun Twitter @ft_Raidian.